Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat, guru di SMK Negeri 1 Bantul. Saat ini sedang menjalani PBG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Hamzah Wadi dengan bidang studi Bahasa Indonesia. Dengan nomor peserta PPG 2016 9843 7530 dan NIM PPG 2105 0105 019. Dan saat ini saya sedang menjalani uji kinerja praktik pembelajaran. Saya akan menyampaikan video praktik pembelajaran dengan materi teks eksposisi. Berikut video yang saya tampilkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik. Oke, biar lebih jelas suaranya, saya coba pakai face shield ya. Baik. Untuk memulai pertemuan hari ini ya, semoga yang kita lakukan hari ini menjadi bagian dari amal baik kita. Kemudian kita juga bersyukur atas kesehatan yang diberikan. Maka kita mulai dengan berdoa. Silakan salah satu memimpin berdoa. Marilah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Baik, sebelum kita mulai saya minta berdiri dulu sebentar. Ya, baik, silakan diperiksa pakaiannya yang belum rapi dirapikan ya. Oke ya. Kita fashion tampil keren itu boleh ya sebenarnya, tetapi pada situasi yang
yang tepat gitu. Kalau di sekolah kita ikuti aturan sekolah, nanti di rumah kita sesuaikan bagaimana berpakaian di rumah. Baik, tinggal sudah silakan duduk kembali. Terima kasih. Berikutnya saya presentasi dulu. Hari ini pertemuan untuk siswa genap ya. Ananda Nur Azira, izin kemana? Oke, untuk lomba ya. Sudah selesai bacanya, Pak? Sore Kak Mulan. Baik, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah teks eksposisi ya. Ya, nanti kita akan coba bagaimana menganalisis teks eksposisi baik secara struktur dan kaidah kebahasaan. Yang pertama kita cermati dulu kompetensi dasar. Jadi kalian nanti dianggap baik di dalam materi ketika apa? Dari sisi pengetahuan, kalian harus mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kemudian dari sisi keterampilan, kalian harus mampu mengonstruksikan itu dengan menganalisis tadi, kemudian dikaitkan, kemudian nanti disimpulkan. Lalu apa indikator pencapaian kompetensinya? Ada 4 di sini. Yang pertama, kalian harus mampu menemukan kaidah-kaidah kebahasaan di dalam teks eksposisi. Nah, yang kemudian dari menemukan itu dianalisis. Kemudian yang ketiga, kalian mampu mengonstruksi, mengonstruksi teks eksposisi itu kemudian nanti sampai kepada memproduksi, jadi membuat atau menulis teks eksposisi. Dari indikator pencapaian kita masuk ke tujuan pembelajaran. Harapannya dengan pembelajaran ini, artinya dengan menyimak video nanti, dengan pengamatan, dengan membaca, kalian diharapkan mampu menganalisis kaidah kebahasaan dan struktur teks eksposisi dengan baik tentu dengan karakter juga yang baik, kreatif, kemudian inovatif, tanggung jawab, bergotong royong. Kemudian yang kedua, kalian juga diharapkan mampu mengonstruksi yang tadi arahnya sampai kepada memproduksi, tentu dengan baik, dengan profil pelajar Pancasila karakternya di situ. Jadi ada kreatifnya, ada gotong royongnya. Ada fakta yang unik. Nama tanamannya apa? Lidah buaya. Tapi apakah buaya itu memiliki lidah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, faktanya seekor buaya, hewan bau buaya itu tidak memiliki lidah sebenarnya. Meskipun ada tanaman yang namanya lidah buaya, tetapi faktanya buaya itu tidak memiliki lidah. Lidah buaya tadi artinya banyak positifnya atau banyak negatifnya? Ya, banyak manfaatnya atau banyak kerugiannya? Ya, artinya kita perlu menyampaikan ini kepada orang lain, kepada pembaca. Manfaat-manfaat apa saja yang ada di dalam lidah buaya mungkin bisa secara tertulis. Nah, dalam proses penulisan itulah kita bisa menggunakan teks yang disebut sebagai teks eksposisi. Nah, teks eksposisi itu apa? Pertanyaannya begitu. Eksposisi adalah uraian yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan tertentu, artinya tujuan yang disampaikan oleh penulis. Nah, di sini ada gagasan yang disampaikan oleh penulis. Ada opini yang disampaikan oleh penulis. Artinya ketika opini itu disampaikan pun kita mengedepankan fakta. Ada yang di rumahnya punya? Tidak boleh? Ada ya. Jika tidak, ini setelah ini mungkin bisa ditanam. Itu sangat mudah sekali menanamnya Sehingga nanti ketika ada luka-luka ringan seperti tadi, bisa dengan lidah buaya. Atau untuk perawatan kalian, kalau mau beli skincare kan mahal. Ada yang tidak pakai nggak?
Ya kita merawat kulit itu baik ya, tapi diusahakan tetap pakai yang alami. Contoh ya, artikel yang saya baca kemarin, tahu Unisara? Nah, Unisara itu awet muda salah satunya karena dengan lidah buaya. Jadi hindari beli skincare yang apa yang kimia ya. Nanti wajahnya putih, pakai lipstik merah, tapi lehernya hitam. Kalau jalan seperti apa? Seperti bendera Iran kan? Lidah buaya, apakah masih ada manfaat lain dari lidah buaya? Kalau iya, silakan. Oke, nah itu tadi beberapa manfaat dari lidah buaya. Kalian sebelumnya pernah belum mendengar ya manfaat-manfaat lidah buaya? Untuk apa? Sebelum tayangan ini untuk apa? Silakan. Saya Pak Evi. Ya silakan Evi. Manfaat lidah buaya bisa mengontrol gula darah, bisa mengontrol anemia. Ya, terima kasih Evi. Asam lambung ya, termasuk tadi untuk mengontrol gula darah atau istilahnya apa? Diabetes ya. Nah, mengapa tidak menyembuhkan? Karena ketika kita sudah terkena diabetes, itu sangat mudah berubah. Jadi fungsi organ kita sudah tidak normal, maka yang dapat kita lakukan hanya mengontrol. Nah, dalam proses penulisan itulah kita bisa menggunakan teks yang disebut sebagai teks eksposisi. Jika nanti akan diwujudkan menjadi teks, maka ada strukturnya. Yang pertama adalah tesis. Tesis itu informasi terkait dengan apa itu lidah buaya, misalkan seperti itu. Kemudian argumentasi itu pendapat penulis, tetapi ingat, meskipun pendapat harus disertakan dengan data dan fakta. Berikutnya di dalam menulis itu kita juga harus berpatokan pada yang namanya kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu apa? Kaidah kebahasaan itu unsur-unsur yang ada di dalam teks ya. Jadi kalau kita akan menulis, kita harus menggunakan kaidah kebahasaan. Nah, setidaknya ada 5 ya kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks eksposisi. Yang pertama adalah nomina. Nomina itu apa? Kata benda. Contohnya apa? Meja kata benda bukan? Meja kata benda bukan? Kursi kata benda? Nomina itu kata benda. Kiri kata benda itu sesuatu yang bisa dihitung. Berikutnya adalah adjektiva, itu kata sifat. Kata sifat itu kata yang bisa diawali kata sangat atau diikuti sekali. Artinya bisa disangatkan. Contohnya kata cantik. Sangat cantik bisa tidak? Cantik sekali bisa tidak? Sangat penuh bisa? Penuh sekali bisa? Artinya cantik dan penuh itu kata sifat. Tadi misalkan meja, sangat meja bisa? Tidak. Meja sekali bisa? Artinya kata meja itu bukan kata sifat. Yang ketiga adalah kata kerja. Kata kerja itu adalah kata yang menunjukkan adanya tindakan, perilaku. Contoh misalkan lari, mandi. Nah, itu kan sebuah tindakan ya. Itu yang disebut sebagai kata kerja. Ada banyak jenis kata kerja, termasuk kata kerja misalkan definitif. Itu yang digunakan untuk mendefinisikan sesuatu, seperti kata adalah atau kata merupakan. Berikutnya adalah kata turunan atau kata bentukan. Kalian pernah mendengar afiksasi? Kata berimbuhan. Misalkan kata buku. Buku itu adalah kata dasar, kata yang belum mendapatkan imbuhan. Kalau kita tambahkan pean, misalkan pembukuan, kalian akuntansi kan ya? Mengenal istilah pembukuan ya? Ya.
Nah, pembukuan itu adalah kata turunan. Karena kata dasarnya tadi apa? Buku. Jadi kata yang sudah mendapatkan imbuhan atau proses afiksasi itu yang disebut sebagai kata bentukan atau kata turunan. Kata lari itu kata dasar. Tapi kalau pelarian, kata bentukan. Makan itu kata dasar. Tapi kalau makanan itu kata bentukan. Bisa dipahami ya? Berikutnya adalah kalimat intransitif dan kalimat transitif. Kalimat transitif ini kalimat yang membutuhkan objek. Siapa yang membutuhkan objek? Yang membutuhkan objek adalah predikatnya. Misalkan adik mau makan, orang akan bertanya mau makan apa? Maka kata memakan tadi membutuhkan adanya objek. Misalkan memakan roti. Berbeda dengan intransitif. Kalau intransitif ini ya kata kerjanya tidak membutuhkan objek. Misalkan adik mandi. Ketika kalian mengatakan atau ditanya ibu kalian, Mbak, adiknya kemana? Adik mandi. Ibu tidak akan menanyakan mandi apa, tetapi biasanya mandi di mana kan begitu, atau dengan siapa. Artinya kata mandi, kata kerja mandi tadi tidak membutuhkan objek sebagai tindakan, sebagai korban yang dikenai tindakan. Beda kalau ibu kalian bertanya, Mbak Adi sedang apa? Sedang makan. Pasti khawatir, makan apa kan begitu. Maka kemudian membutuhkan adanya objek. Bisa dipahami ya? Ya. Baik, berikutnya silakan membentuk kelompok diskusi ya. 1 baris 1. Silakan. Nah, apa yang harus didiskusikan? Yang harus didiskusikan adalah 1. Menentukan struktur teksnya. Nah, berikutnya yang kedua adalah menganalisis kaidah kebahasaan. Untuk catatan itu ya, tesis itu adalah bagian yang baru menjelaskan pengertian dari objek yang disampaikan. Akan tetapi setelah tesis kan ada argumentasi ya. Artinya sebelum sampai ke argumen, berarti itu masih tesis. Ya. Argumen itu artinya di situ ada pendapat. Ininya adalah ada banyak kata sifat tadi. Berenang. Kalau biasanya misalkan terjatuh ya, tersakiti ya, begitu. Sudah kan? Ada yang kita bermanfaat. Asalkan cirinya ya, cara mudahnya sih berawal berat. Pasti benar. Apa yang menyatakan dengan depan. Sekarang banyak manfaat logis
Ya, bisa. Berarti manfaat kata benda nomina. Untuk menentukan apakah itu nomina atau bukan ya, silakan ditambahkan kata di depannya. Misalkan kata manfaat itu nomina atau bukan? Kita coba kata yang menyatakan jumlah di depannya. Misalkan kata banyak manfaat bisa tidak? Ya, berarti manfaat nomina atau bukan? Iya. Ya. Erosi itu mana? Seharusnya kamu itu apa motor berapa? 1 jam. Sekali lagi, kalau misalkan di salah satu kaidah kebahasaannya tidak ada, silakan di catatan itu ditulis tidak ada gitu ya. Misalkan intransitifnya tidak ada atau transitifnya tidak ada, itu silakan ditambahkan di sini. Sudah? Hanya tidak ada. Cukup ini aja biar cepat. Tiga selesai. Iya. Itu sama. Sudah? Oke, 2 menit lagi bisa ya? Silakan 2 menit lagi. Kita batasi mau dituliskan berapa? 3 mungkin? 3 ya? Ya, silakan dicari ya 3. Maksimal kita batasi maksimal 3. Nanti di bagian silakan. Ya, langsung paragraf berapa? Ya, terima kasih Mbak. Berikutnya
untuk nomina dan verba. Saya minta kelompok 2. Ya, dituliskan Pak. Untuk nomina dan verba. Untuk kelompok 3 berarti nanti menuliskan kata bentukan ya. Dan oke, yang pertama dari struktur dulu ya. Apakah betul tesis ada di paragraf pertama? Ada yang berbeda pendapat? Oke. Ada yang pertama dan ada yang kedua. Sama, ini kedua. 1 dan 2. Oh ya. Kita pahami dulu ya. Tesis itu adalah dia baru menyampaikan objek ya, belum sampai ke argumentasi. Nah, kalau paragraf pertama jelas, pasti tesis kan begitu. Nah, pertanyaannya apakah yang kedua masuk argumentasi atau masuk ke tesis? Kita simak. Walaupun sejak dulu dikenal mempunyai banyak manfaat, namun tidak banyak orang mengetahui bahwa tanaman ini dapat dijadikan sebagai komoditas yang sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Argumen bukan? Argumen bukan sangat menguntungkan. Iya, nomor 2 itu sudah masuk argumen. Kita coba evaluasi pertemuan hari ini. Silakan dibuka link kuisnya. Tadi sudah saya sampaikan di WA. Tanaman, rambut, dan obat adalah kata benda, betul. Verba, menyuburkan, betul ya. Mempercepat, betul. Memperlambat, betul. Ya, verba di sini dituliskan menyuburkan, mempercepat, memperlambat, betul. Sekarang adjektiva. Cirinya tadi bisa disangatkan. Ada kata jelas, sangat jelas bisa. Betul. Sangat lengkap bisa. Sangat baik bisa. Ya, berarti jelas, lengkap, dan baik adalah adjektiva. Sekarang kata turunan. Kata turunan adalah kata dasar yang sudah mendapatkan imbuhan. Mengoleskan, kata dasarnya apa? Oleh. Berarti kata mengoleskan ini adalah kata turunan. Mempercepat, kata dasarnya apa? Cepat. Menyuburkan, kata dasarnya apa? Ya, berarti mengoleskan, mempercepat, dan menyuburkan adalah kata turunan. Sekarang kalimat transitif. Transitif itu yang membutuhkan. Kalau in berarti tidak membutuhkan. Walaupun sejak dulu dikenal mempunyai banyak manfaat. Nah, predikatnya apa? Predikatnya kan ini ya. Nah, ini predikat. Manfaat ini adalah objeknya. Lidah buaya tidak hanya bermanfaat. Ini predikatnya ya. Nah, sebagai ramuan ini bukan objek tetapi apa? Bukan, ini adalah pelengkap. Ya, pelengkap. Bedanya pelengkap dan objek itu, kalau objek itu dikenai tindakan. Misalkan memukul itu artinya ada objek yang dipukul. Memakan artinya ada objek yang dimakan. Oke, artinya
teks ini adalah teks yang baik atau tidak? Kaidah bacaannya lengkap tidak? Strukturnya lengkap tidak? Nah, artinya teks ini teks yang baik atau tidak? Baik. Karena memenuhi unsur-unsur yang ditentukan, dipersyaratkan. Kalaupun ada kekurangan dari sisi data dan fakta ya mungkin ya. Jadi ketika kita mengatakan misalkan sangat menguntungkan itu datanya apa? Ketika kita mengatakan sangat baik itu dasarnya apa? Oke, begitu ya. Mempunyai banyak manfaat. Katakanlah di sini berarti tadi lidah buaya ya. Lidah buaya mempunyai banyak manfaat. Bisa dibalik nggak? Banyak manfaat dipunyai lidah buaya. Berarti kalimat ini adalah kalimat yang memiliki objek. Sekarang kita balik yang ini. Lidah buaya tidak hanya bermanfaat sebagai ramuan. Bisa dibalik? Ya, tidak bisa. Artinya kalimat ini tidak memiliki objek. Ada pertanyaan? Ya. Kalimat intransitif ada yang dipahami. Ya, jika sudah, mari kita perlihatkan menghadap ke depan. Kita refleksikan ya, kira-kira apa yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini ya. Yang pertama, kira-kira apa tadi? Eksposisi itu apa? Teks dan bagaimana? Ya, teks yang berisi argumentasi ya tadi ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa eksposisi itu adalah teks yang berisi argumentasi, ya, pendapat dari penulis, ya, kemudian disajikan dengan data dan fakta. Ya, ada syarat di situ juga. Ya, tidak ya. Untuk tidak lanjut ke depan, ya, kita akan akan mengonstruksi atau memproduksi teks eksposisi berdasarkan kaidah-kaidah kebahasaan yang hari ini sudah kita pelajari. Jadi kita akan menulis teks eksposisi besok sesuai dengan topik dan tema masing-masing. Baik, jika tidak, mari kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Kalau salah satu menghapus papan tulis dulu. Ya, terima kasih Pak. Baik, mari berkemas-kemas ya. Silakan siap, kita akhiri dengan berdoa. Mohon salah satu memimpin untuk berdoa. Mari kita akhiri pada pelajaran pada siang hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Baik, pembelajaran hari ini kita akhiri. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Sehat selalu, hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.